Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab wa nas'aluhu salamata minal adab wa su'il hisab wa asyhadu an la ilaha illallahul azizul wahhab wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mustaghfirut tawwab sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wal ashab wa ba'd. Jamaah Nailur Roja rahimanillah wa iyyakum. Yang pertama, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan rahmatnya yaitu hujan sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, Rasul pernah mengalami hujan dan beliau mengatakan rahmat. Hujan adalah rahmat. Kemudian Allah juga menghadirkan kita di sini untuk menghadiri majelis ilmu di tengah hujan ini. Kita tahu bahwa hujan itu kan bisa membuat tidak adil. Saya pun kalau hanya jamaah biasa mungkin belum tentu hadir juga. Tapi Allah menghadirkan kita, ini adalah hal yang patut kita untuk bersyukur kepadanya. Kemudian salawat juga salam, semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita pelajari hadis-hadisnya setiap ahad ke-1 dan setiap ahad pertama seperti ahad ini yang kita kaji hadis-hadis beliau yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada jenengan untuk kehadirannya. Kita tahu ya kalau hujan begini kemungkinan besar kan pada nggak datang. Kalau yang cuma 3, 4 itu memang membuat down dan saya tidak ingin begitu. Cuma salah satu kelemahan itu kadang kalau yang hadir biasanya banyak, tiba-tiba sangat sedikit, itu mentalnya beda gitu kan, kayak nggak enak lah ini. Tapi jenengan datang untuk menjadi semakin banyak gitu peserta yang hadir. Saya mengucapkan terima kasih dan semoga diberi balasan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Sebelum kita masuk ke hadis Riyadhus Shalihin lagi, saya ingin ceritakan sedikit hal yang mungkin dulu pernah saya sampaikan berkaitan dengan kisah perangnya Romawi melawan Persia yang terjadi ketika umat Islam masih di fase Mekah. Jadi salah satu hal yang menjadi kemudahan dari Allah kepada umat Islam di masa Khulafaur Rasyidin adalah para umat Islam di masa Khalifah Abu Bakar dan Umar itu sepeninggal Rasul mereka menaklukkan Persia dan menaklukkan Syam atau mengalahkan Persia dan Romawi dalam kondisi mereka sudah lemah, sudah capek habis ratusan tahun berperang antar Romawi dan Persia, sehingga ketika umat Islam datang ke Syam tempatnya Romawi, mereka datang ke Persia, mengalahkan Persia dan Romawinya lebih gampang. Nah, salah satu momen perangnya Romawi dan Persia itu diceritakan di awal surat Ar-Rum ketika umat Islam masih ada di fase Mekah. Nah, ngapain umat Islam yang masih tertindas di Mekah itu kok diceritani peperangan dua bangsa besar yang sama-sama kafir yang tidak berkaitan dengan umat Islam? Itu salah satu hikmahnya adalah untuk mengajarkan bahwa sesulit apapun kondisi kita, serepot apapun urusan pribadi kita di Indonesia, kita harus paham berita internasional. Kudu ngerti neng Joko wonten apa. Terutama kalau yang di luar itu berkaitan dengan peristiwanya orang Islam. Misalnya orang Islam di India mengalami apa, di Rohingya mengalami apa, di Gaza, Suriah dan sebagainya, termasuk yang di Sudan ini mengalami apa. Jangan tahu ya di berita seperti itu. Mari kita berusaha untuk mendoakan mereka dan bersikap empati, bersikap sebagai layaknya sesama Muslim. Kita ada di pihak sesama Muslim, intinya seperti itu. Jamaah rahimakumullah.
Di kajian kita yang sebelumnya, kita membahas dua hadis. Yang pertama, hadis yang mengatakan bahwa nafkah kita kepada keluarga tidak berpahala kecuali jika diniatkan untuk wajah Allah atau diniatkan ibadah. Itu mau kerja sekeras apapun, ngasih duit sebanyak berapapun, kerjanya seberat apapun, kok ngewei itu tidak diniatkan ibadah, tidak berpahala. Kemudian hadis yang kedua mengatakan bahwa orang yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah sajalah yang disebut fisabilillah atau di jalan Allah. Sebab ada orang yang berperang bukan untuk meninggikan kalimat Allah. Ada orang yang berperang sekedar karena ingin berperang, karena passionnya adalah perang. Karena saya berani, saya terampil, saya tidak takut mati, maka saya ikut perang hanya karena itu. Entah yang saya bela Islam atau bukan, pokoknya perang. Ada orang-orang yang demikian. Nah, tidak berpahala kecuali jika diniatkan ibadah. Nah, begitupun dalam hal-hal yang lain, di urusan kehidupan kita, ada orang yang mengajar atau menjadi guru hanya sekedar ngisi waktu dan nggak nganggur nang omah. Itu perbuatan yang baik. Kalau dia mengajar dengan niat itu tidak berdosa, tapi juga tidak berpahala. Ya, dengan hadir ke sini hanya untuk ngisi waktu misalnya, itu perbuatannya baik, tapi tidak diniatkan ibadah, berarti tidak berpahala. Maka mari kita meniatkan perbuatan-perbuatan baik kita itu sebagai perbuatan yang karena Allah atau perbuatan ibadah. Itu dari kajian kita yang sebelumnya. Nah, di kajian kita kali ini kita akan membahas hadis tentang tiga hadis tentang 3 poin. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana jika orang tidak mampu melaksanakan niat baiknya, intinya tetap dapat pahala. Kemudian bagaimana dengan orang kedua, orang yang punya niat baik sudah melaksanakan tapi gagal. Misalnya, itu ya yang kedua, ini tetap berpahala juga. Kemudian nanti ada orang yang punya niat buruk, melaksanakan niat buruknya dan gagal, itu tetap berdosa. 3 hal standar yang kita sudah tahu dari dulu. Kita ulangi lagi pemahaman tentang hadis ini. Yang pertama, hadis tentang orang yang punya niat baik tapi tidak mampu melakukan tetap dapat pahala. Diriwayatkan dari Abu Abdillah Jabir bin Abdullah Al-Ansori. Jadi orang namanya Jabir, punya anak namanya Abdullah, maka dia Abu Abdillah, bapaknya Abdullah. Tapi dia sendiri juga punya bapak bernama Abdullah. Di orang Arab kadang-kadang ada keunikan seperti itu, Pak. Kenapa demikian? Karena ini sebelum masuk ke hadisnya, karena orang Arab itu namanya selalu berbahasa Arab dan selalu satu kata. Kalau kita misalnya saya Ivana Kusuma, ada Muhammad Andi Setiawan, satu orang namanya 3 kata. Kalau orang 3 kata dan bisa dari berbagai bahasa. Di antara jenengan ada yang namanya bahasa Arab, ada yang namanya bahasa Jawa, ada yang dari berbagai kemungkinan. Orang Arab namanya selalu Arab dan selalu satu kata. Makanya orang Arab sering namanya sama, bahkan anaknya dengan bapaknya seseorang namanya bisa sama. Ada yang dalam tanda kutip ekstrim. Misalnya Imam Ghazali yang terkenal itu, penulis Ihya Ulumuddin itu namanya Muhammad bin Muhammad. Dia punya bapak dan punya kakek, mereka bertiga namanya sama. Kemudian ada namanya Imam Ibnu Jazari, salah satu pengarang matan tajwid yang paling terkenal. Ya, matan Jazariyah namanya. Itu Muhammad bin Muhammad dan Muhammad.
Di kalangan sahabat Rasul, sahabat namanya Abdullah niku pirang-pirang. Abu Bakar As-Siddiq itu nama aslinya Abdullah. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair bin Awam, Abdullah bin Amr bin As dan lain-lain. Nah kalau namanya sama gimana? Maka mereka akhirnya dibedakan dengan dua cara. Membedakan orang Arab yang namanya sama-sama itu dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan nasab atau nisbah dengan bin. Ada dua Abdullah, Abdullah sendiri, Abdullah bin Abbas, Abdullah yang anaknya Abbas gitu. Yang tadi ngomong begini siapa? Abdullah. Abdullah yang mana? Abdullah bin Umar bin Khattab. Oh, Abdullah yang sana dan seterusnya. Itu yang pertama dengan bin. Kemudian yang kedua itu dengan tiga ya. Yang kedua dengan Abu atau Ummu, istilahnya kunyah Abu Bakar. Itu Abdullah yang mana? Abdullah yang Abu Bakar gitu. Atau misalnya Ummu siapa gitu, yang Ummu Salamah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga dengan gelar. Dengan gelar itu misalnya di kalangan orang dulu, orang bernama Umar itu ada beberapa. Umar yang mana? Umar bin Khattab. Enggak kenal saya Khattab siapa gitu, enggak kenal bapaknya. Ya udah Umar yang Al Faruq baru dikenal. Jadi orang Arab namanya selalu satu kata, kemudian selalu berbahasa Arab, sehingga nama mereka sering kembar. Untuk membedakan itu pakai bin atau binti, Abu atau Ummu, kemudian yang ketiga pakai gelar Al Faruq, As-Siddiq, ada Nabi palsu Al-Kadzab dan sebagainya. Nah, Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma mengatakan, dahulu kami bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari sebuah perang. Jadi kami dulu bersama Nabi dari sebuah perang. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Anas bin Malik disebut perang Tabuk. Jadi Jabir hanya mengatakan perang, tapi Anas bin Malik ngasih lebih lengkap perang Tabuk. Perang yang terjadi tahun 9 Hijriah, perang yang tidak seperti yang jenengan bayangkan. Jenengan kalau disebut perang Tabuk misalnya, atau perang, jenengan kan pasti menganggap itu selalu terjadi pertempuran kan? Sakjane boten. Rasul itu kan dikatakan pernah berangkat 27 perang. Sebagian ulama mengatakan hanya bertempur betulan battle asli itu sekitar 9 atau 7. Sisanya itu ngepung benteng lawan nyerah, tapi enggak betul-betul gelut. Ngepung musuhnya menyerah gitu. Atau yang perang Tabuk ini berangkat ke Tabuk, sampai Tabuk musuhnya ternyata enggak ada. Entah kabur duluan atau apa. Yang jelas tidak. Tapi di bahasa Arab itu disebut ghazwah. Di bahasa Indonesia kan menjadi perang, tidak kan itu. Ya, yang perang Tabuk ini termasuk perang yang tidak betul-betul terjadi battle. Ya, bersama Rasul dalam perang Tabuk, Rasul bersabda, inna bil madinati la rijalan masirtum masira wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad. Beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian menempuh satu perjalanan atau melewati satu lembah, melainkan orang-orang yang ketinggalan di Madinah itu bersama kalian. Dalam riwayatnya Anas bin Malik, illa syarakukum fil ajr, melainkan mereka membersamai kalian sama-sama dapat pahala. Habasahumul marad, mereka tertahan oleh penyakit. Dalam hadis sahih riwayat Muslim demikian. Jadi mereka berangkat ke Tabuk tahun 9 Hijriah. Di Madinah ada yang nggak bisa ikut karena sakit, tetap dapat pahala. Nah,
Kita bahas Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu karena bapaknya juga masuk Islam. Jabir dan bapaknya yaitu Abdullah itu termasuk penduduk Madinah yang pertama-tama masuk Islam. Dulu kalau kita tarik ke belakang jauh, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail kan bangun Ka'bah. Terus ada syariat haji. Setelah mereka meninggal, orang-orang Arab meneruskan ibadah haji itu. Lalu lama-lama kan orang Arab menjadi musyrik, ya kan? Menjadi menyeleweng tapi tetap berhaji. Walaupun hajinya juga menyeleweng, tapi secara umum mereka kenal haji. Nah, setiap musim haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih di Mekah saat itu mendakwahi para jamaah haji dari berbagai daerah. Yang menyambut dakwah Rasul adalah jamaat haji dari Yathrib yang sekarang jadi Madinah. Nah, di antara yang awal akhirnya gini, setelah masuk Islam ya, jamaah haji dari Yathrib atau Madinah itu didakwahi masuk Islam. Kemudian Rasul mengirimkan duta dakwah namanya Mus'ab bin Umair. Kemudian ditambah Abdullah bin Ummi Maktum untuk ke Madinah membacakan Quran kepada para penduduk Madinah. Nah, zaman dulu orang hanya dengar Qurannya saja, nggak usah ditafsirkan, kan langsung paham, bisa masuk Islam. Nah, di antara yang awal-awal masuk Islam itu adalah Abdullah dan anaknya yang bernama Jabir alias Jabir bin Abdullah. Kemudian lama-lama Rasul hijrah ke Madinah. Sampai Madinah kemudian terjadi perang Badar tahun 2 Hijriah. Jabir mau ikut perang sama bapaknya nggak boleh. Kemudian tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Jabir juga nggak boleh ikut sama bapaknya karena bapaknya mengatakan, kamu di rumah saja nungguin 9 saudarimu. Bapaknya itu punya 10 anak, yang 9 perempuan, yang 1 laki-laki yaitu Jabir. Ketika Abdullah perang Badar, perang Uhud, Jabir bertugas nungguin 9 saudarinya. Ketika perang Uhud pun demikian, di perang Uhud itulah si bapak gugur mati syahid, maka Jabir bin Abdullah kemudian menikah. Oleh Rasul ditanya, kamu nikah sama janda atau dengan gadis? Jabir menjawab, saya menikahi janda. Kemudian Rasul mengatakan, kenapa kamu tidak menikahi gadis saja? Kalau dengan gadis kan istilahnya lebih bisa bercanda dan sebagainya. Jabir menjawab, karena di rumah saya ada 9 gadis, 9 saudaranya tadi itu. Kalau udah ada 9 gadis dalam satu rumah, saya tambahin nikah dengan seorang gadis lagi, itu nanti akan bentrok. Maka saya menikahi janda, yang mana janda itu lebih keibuan agar bisa mengayomi saudari-saudari saya. Kemudian Rasul pun mendoakan Jabir bin Abdullah, barakallahu lak, semoga Allah memberkahi kamu. Itu dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Nah, hadis ini menunjukkan Rasul menganjurkan menikahi gadis. Tapi prakteknya Rasul sendiri, beliau kan pernah menikahi 11 wanita, yang 2 meninggal duluan, makanya tinggal 9 itu. Dari 11 wanita yang pernah dinikahi oleh Rasul, 10 diantaranya janda, cuma Aisyah yang gadis. Rasul sendiri hampir semua istrinya janda, tapi menyarankan menikah dengan gadis. Lalu para ulama menerangkan, berarti menikah dengan gadis atau dengan janda, mana yang lebih utama itu tergantung situasi masing-masing. Itu enggak secara mutlak dengan gadis lebih baik, buatan mesti, atau dengan janda lebih baik juga tidak, selalu tergantung situasi. Begitupun wanita memilih duda atau yang belum pernah menikah, mana yang lebih baik, semuanya tergantung situasi. Nggak ada yang lebih baik secara mutlak. Nah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini juga jam segini ya, merupakan
Sahabat yang ini, salah satu sahabat yang mencatat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup. Pencatatan hadis yang paling utama itu dilakukan abad ketiga, yang jenengan kenal Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Masa keemasan mencatat hadis itu abad ketiga, tapi ketika Rasul masih hidup sebetulnya sudah ada, sekedar ada. Sekedar ada. Yang dikenal itu dua. Satu namanya Jabir bin Abdullah ini, kemudian satu lagi namanya adalah Abdullah bin Amr bin As. Itu dua sahabat yang dikenal nulis hadis ketika Rasul masih hidup. Dulu awalnya Rasul malah melarang. Dulu Rasul itu pernah mengatakan di hadis sahih riwayat Muslim, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'ani falyamhu. Jangan menulis dariku, jangan nulis hadis. Awalnya nggak boleh. Barang siapa yang terlanjur menulis hadisku, hendaklah dia menghapusnya. Kenapa awalnya beliau melarang? Takut orang tidak bisa membedakan mana tulisan ayat dan mana tulisan hadis. Kalau zaman sekarang kan gampang kan? Ya kalau hadis tintanya merah, kalau ayat tintanya biru gitu aja. Jadi zaman dulu kan masih sederhana penulisan, sehingga khawatir orang-orang bingung yang dibaca ini ayat atau hadis, maka nggak boleh mencatat hadis. Tapi lama-lama bolehkan, termasuk Jabir bin Abdullah ini mencatat hadis. Nah, Jabir bin Abdullah ini meriwayatkan hadis tadi. Di Madinah ada orang-orang yang ketinggalan, nggak bisa ikut berangkat perang Tabuk karena sakit, mereka tetap dapat pahala. Nah, sini hal yang perlu kita catat adalah orang yang sebetulnya punya niat baik, tetapi tidak mampu untuk melaksanakannya, seperti para sahabat tadi. Punya niat baik, tidak mampu melaksanakannya, tetap dapat pahala, tapi versi pahala yang tidak dilipat gandakan. Tahu kan hadis itu, orang yang ini, Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menetapkan barang siapa punya niat baik tidak dilaksanakan, 1 pahala. Kalau niat baiknya dilaksanakan 10 pahala sampai 700 atau lebih, hadis itu. Jadi para sahabat yang tertinggal di Madinah tidak berangkat karena sakit, tapi sebetulnya ingin ikut perang Tabuk, tetap dapat pahala jihad versi 1 pahala, versi yang tidak dilipat gandakan. Kenapa nggak dilipat gandakan? Ya untuk sebagai keadilan dari Allah. Masa yang di rumah dengan yang betulan ratusan kilometer loh Pak ke Tabuk itu masuk pahalanya betul-betul jumlahnya sama persis. Enggak adil. Yang adil adalah yang betulan berangkat berlipat ganda, tapi yang tidak berangkat, tapi sekedar berniat, nggak mampu, sakit, itu diberi 1. Itu fair. Gitu kan. Kecuali, ada satu kecualinya Pak. Jadi ada satu perkecualian di mana orang kesulitan atau tidak mampu melaksanakan kebaikan padahal berniat, dia tetap dapat pahala yang berlipat ganda. Yaitu kalau sebetulnya dia rutin melaksanakannya. Jadi misalnya biasanya ikut pengajian, dapat pahala majelis ilmu berlipat ganda. Suatu hari tidak hadir karena sakit, sebetulnya pengen ikut, nah itu tetap dapat pahala hadir di majelis ilmu yang berlipat ganda. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Rasul menyampaikan, Ida maridol abdu ausafaro kutibalahu maka nayak malu mukiman sohiha. Apabila seorang hamba itu sakit atau safar, maka tetap ditulis untuknya apa yang biasa dia lakukan ketika mukim dan ketika sehat. Biasanya kalau mukim, kalau sehat, hadir pas sakit, tetap itu diberi pahalanya berlipat ganda. Nah, Allah menghargai rutinitas, Allah menghargai kebiasaan baik.
maka tetap diberi pahala yang besar. Dengan catatan betul-betul unsur syar'i loh ya. Kalau hujan yang kayak tadi kayaknya sih belum unsur syar'i, bukan hujan lebat. Itu ya. Jadi kalau ada unsur syar'i, nah kita harus paham juga bahwa Rasul di hadis yang terakhir saya sebut itu kan mengatakan apabila seorang hamba itu sakit atau safar. Ini kan maksudnya bukan hanya sakit atau safar ya, tapi sakit, safar, keluarganya yang sakit, tetangga depan rumah ada yang meninggal sehingga dia harus ikut ngurusi jenazah, bed apa. Pokoknya intinya adalah uzur syar'i. Ngajinya di tempat agak jauh, motornya dislah, ternyata mboten sakit, bensinnya kecampuran misalnya kan ramai kemarin kan. Nah itu termasuk juga dalam hadis. Intinya yang dimaksudkan dalam hadis pertama kita ini adalah orang yang punya niat baik tapi tidak mampu melakukannya, dia diberi satu pahala kalau bukan kebiasaannya. Adapun orang yang sudah biasa melakukan satu amal baik, hari itu saja dia tidak mampu karena ada uzur, maka tetap diberi pahala yang berlipat ganda untuk menghargai rutinitas atau kebiasaan baiknya. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, ini sama ada seseorang punya anak namanya Yazid, punya bapak namanya juga Yazid, punya anak dan punya bapak namanya kebetulan sama. Dari Abu Yazid Maknu bin Yazid. Jadi orangnya bernama Maknu, punya anak namanya Yazid, punya bapak namanya juga Yazid. Nah, Maknu bin Yazid menceritakan dahulu bapakku punya kebiasaan bersedekah dinar. Dinar itu 4,25 gram emas. 1 gram emas berapa juta? Jenengan hitung sendiri. Intinya 1 dinar itu 4 lebih 1/4 gram emas. Dulu bapakku biasa bersedekah sekian dinar, dititipkan kepada orang yang ada di masjid. Lalu kalau ada orang miskin minta sedekah, tolong ini berikan. Caranya seperti itu. Dalam konteks hari ini, jenengan titip nelasismu. Kan sedekah itu bisa jenengan berikan langsung, bisa jenengan amanahkan kepada yang bisa ngurusi, atau BMA lah, itu mungkin lasis masjid masing-masing, monggo. Intinya adalah bapaknya punya kebiasaan sedekah yang dititipkan ke orang yang ada di masjid. Lalu saya ambil sedekahnya, mungkin karena butuh duit, dipek karena anaknya, bapaknya nggak terima, sama bapaknya dibawa ke Rasul, dipertanyakan, Rasul menjawab, lakama nawaita ya Yazid wa lakama akhata ya Maknu. Untukmu apa yang kamu niatkan atas sedekahmu wahai Yazid, dan untukmu Maknu, anak yang ambil sedekah, itu untukmu apa yang kamu ambil. Jadi karena sedekah itu kan boleh kepada anak, maka Maknu berhak. Kemudian Yazid sebetulnya tidak meniatkan ke anaknya, hanya niat sedekah ke orang lain. Niatnya sudah betul, caranya juga betul, dititipkan ke orang yang amanah, caranya benar, niatnya benar, maka Yazid pun mendapatkan seperti yang dia niatkan, alias mendapatkan pahala sedekah yang tetap berlipat ganda. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa ketika orang sudah beramal dengan cara yang benar dan niat yang benar, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan, pahalanya tetap utuh berlipat ganda. Misalnya jenengan di perempatan ada orang minta, jenengan anggap betulan butuh, ternyata setelah diberi uang, ternyata duitnya lebih banyak daripada duit jenengan. Kadang-kadang ada kan pengemis, pengamen itu ketahuan punya mobil, ketahuan simpenan uangnya banyak, lebih kaya daripada yang bersedekah. Ternyata penipu berarti ya.
Itu yang bersedekah mengira betul-betul bersedekah kepada orang muslim, pahalanya tetap utuh berlipat ganda, nggak ada masalah sama sekali. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi Abu Lahab, mendakwahi Abu Jahal, mendakwahi orang-orang yang sampai akhir hayat mereka kafir semua, terus menolak dakwah sampai mati, Rasul dakwahnya dengan niat yang benar, cara dakwahnya juga sudah betul, maka Rasul tetap mendapatkan pahala dakwah yang berlipat ganda. Perkara yang didakwahi menolak itu urusan mereka. Kita pun juga demikian. Kita kan kadang membantu orang yang dibantu tidak senang gitu kan, malah merasa direpotkan, itu biasa. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir hadis ketiga berkaitan dengan kalau ada orang punya niat buruk, betulan dilaksanakan, tetap berdosa. Wa an Abi Bakrota Nufai ibnil Harits Tsaqafi radhiyallahu an, dari Abu Bakrah Nufai bin Haris At-Tsaqafi radhiyallahu anhu, yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idal taqal musliman bisayfaihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Apabila dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Lalu sahabat Abu Bakrah ini bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, hadal qatil fama balul maktul. Wahai Rasul, itu yang membunuh saya paham kalau dia masuk neraka. Tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Korban masuk neraka. Beliau menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Karena sesungguhnya dia yang terbunuh itu juga kepengen banget untuk membunuh kawannya. Rasul menyebut kawannya karena sesama muslim kan. Jadi ketika dua muslim itu saling menyakiti, bahkan saling mau membunuh, yang menjadi pelaku maupun yang jadi korban sama-sama masuk neraka karena sama-sama punya niat buruk dan melaksanakan niat buruk tersebut. Jadi kalau jenengan naik sepeda motor, di depan ada orang naik motor juga kelihatan langsing, rambutnya gondrong halus, jenengan salib, jenengan toleh, tibake pancing misalnya, itu jenengan mangga dosa, karena ada niat buruk dan jenengan mengeksekusi niat buruk itu. Perkara ditoleh ternyata itu laki-laki, dosanya jenengan tetap. Jadi kalau orang punya niat buruk, dia batalkan, itu selesai. Tapi dilaksanakan berhasil atau gagal, itu tetap berdosa. Pasti kalau berhasil dosanya lebih banyak. Itu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi ada satu perkecualian di mana kita boleh membunuh sesama muslim, yaitu ketika memang dibutuhkan. Ada hadis mengatakan gini, ada orang bertanya, wahai Rasul, bagaimana jika ada orang yang ingin merampok hartaku? Rasul menjawab, jangan dikasih. Kalau dia memerangiku, kamu lawan dia. Kalau aku mati, kamu masuk surga. Kalau dia yang terbunuh, dia masuk neraka. Jadi ketika kita berkendara atau kita di rumah, ada orang mau merampok kita tahu dia muslim, tapi mau merampok, jenengan lawan, dia terbunuh, dia masuk neraka. Kalaupun jenengan yang terbunuh, jenengan masuk surga. Jadi yang dimaksud di hadisnya Abu Bakrah ini, dua muslim saling bunuh sama-sama masuk neraka adalah kalau saling bunuh dalam hal yang sama-sama salah. Tapi kalau salah satu pihak benar, yang benar masuk surga. Itu. Kalau dua-duanya benar, mungkin kan? Mungkin. Minimal benar dari segi niatnya itu mungkin. Pokoknya yang salah
masuk neraka, yang benar masuk surga, biarpun itu saling bunuh terjadi sesama muslim. Contohnya adalah dalam kasus perampokan. Itu ya, saya kira sudah cukup. Intinya ada 3. Yang pertama, punya niat baik, tidak mampu melaksanakan dapat pahala 1, tapi kalau itu sebetulnya adalah kebiasaan, tetap dapat pahala berlipat ganda, menghargai kebiasaan baiknya. Kemudian yang kedua, kalau ada niat baik dan berusaha melaksanakannya, hasilnya gagal, tetap berpahala lipat ganda. Yang ketiga, kalau ada orang punya niat buruk dan dia melaksanakannya, walaupun gagal, tetap berdosa. Karena yang dinilai ke kita nomor 1 kan bukan hasilnya, tapi proses atau perbuatannya. Itu ya. Semoga kehadiran jenengan di bawah hujan tadi tetap memaksakan berangkat ini dibalas dengan lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.